Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ratnaning Tias dari kelas 1231. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada beberapa hal, yaitu bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Penyampaian maksud surat pada isi surat. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Menggunakan penulisan dan tanda baca. Di dalam surat itu tidak boleh bertele-tele ya, harus menggunakan kata-katanya tuh yang baik, benar, sopan, jelas, singkat, tapi tetap informatif. Menggunakan kalimat permohonan, tapi itu tidak boleh terlalu merendahkan diri sendiri. Kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus sesuai dengan apa yang kita tuju di dalam surat tersebut. Dan menggunakan penulisan dan tanda baca itu harus tepat juga, seperti penempatan titik dan koma. Kemudian ada ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Tempat dan tanggal pembuatan surat memiliki ketentuan, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Lampiran dan hal juga memiliki ketentuan, yaitu kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya yaitu lampiran 4 lembar ditulis menggunakan huruf EMPAT, tidak menggunakan angka 4 seperti itu. Hal pemberitahuan. Alamat surat juga memiliki ketentuan, yaitu tidak menggunakan kata kepada. Jika sudah menuliskan kata yang terhormat, itu tidak usah menuliskan kepada yang terhormat, pilih salah satu. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, penulisannya itu contohnya seperti yang terhormat bapak HRD, itu tidak perlu, atau yang terhormat bapak atau ibu, itu kan karena kita tidak tahu itu tuh HRD-nya bapak atau ibu, jadi lebih baik normal saja, tidak usah menggunakan jenis kelamin. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Kan biasanya ada di pengisian Google Form atau yang lainnya itu kita menulisnya JL atau JLN. Nah, itu tidak boleh disingkat. Harus jalan. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Kemudian ada isi. Dalam bagian isi terdapat hal-hal sebagai berikut. Maksud dan tujuan. Merupakan maksud dan tujuan merupakan alasan pelamar melamar pekerjaan. Kemudian identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Seperti misalnya nama, itu N-nya kecil, tempat tanggal lahir, T-nya juga kecil yang huruf awalnya, tidak menggunakan huruf kapital, kecuali nanti setelah nama titik 2, terus misalnya Putri Ratnaning Tias, itu P-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Seperti misalnya, melampirkan fotokopi. Itu kan ada 1 dan 2 dan 3, ada beberapa. Yang melampirkan fotokopi itu menggunakan titik koma, karena itu belum berakhir, di bawahnya itu masih ada lagi. Jadi lebih baik menggunakan titik koma. Kemudian selain mengidentifikasi, juga ada cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, dasar menulis surat lamaran pekerjaan.
Ada iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan antar instansi, inisiatif sendiri. Kemudian ada langkah-langkah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan, memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan, menulis surat lamaran pekerjaan, mengedit surat lamaran pekerjaan, merevisi surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada menulis surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan ada beberapa hal yang baik yang harus dilakukan. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang baik dan benar, menulis dengan susunan format yang rapi, melengkapi data sesuai dengan keperluan, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.